Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Dengan Mbak siapa, Mbak? Ayu. Mbak Ayu, selama ini Mbak di mana saja? Mbak kan sebagai vokalis. Vokalis apa ini musiknya? Aku semua genre sih. Saya semua genre. Oke ya. Semua Terkait genre. itu, coba terangkan sedikit aja atau pengalaman Mbak sebagai. Ya, nama saya Ayu, saya asli Bali. Saya manggung di daerah Kuta biasanya, Kuta, Seminyak, Canggu juga udah. Ubud juga beberapa kali, tahun baru kemarin di Ubud. Tapi pengalaman saya yang sangat berkesan, saya pernah nyanyi di luar negeri. Saya entertainment di kapal pesiar Norwegian Cruise Line selama hampir 6 tahun. Tahun berapa itu? Tahun 2012 sampai tahun 2017. Ya, dari umur 21. Akhirnya saya memutuskan untuk berkarir di Bali, di rumah sendiri gitu kan, karena selama itu saya tidak ada yang tahu bisa menyanyi gitu kan. Jadi inginlah ada di rumah sendiri tahu gitu kan, oh ada orang Bali gitu kan, asli Bali, bisa gitu entertainment, bisa nyanyi lah gitu kan. Akhirnya ya udah saya pulang, selesai kerja di kapal pesiar, lalu saya bernyanyi di Bali. Mulai tahun 2017 sih saya selesai, tapi start mulai nyanyinya tuh di Bali kalau nggak salah udah baru 1 tahun ini ya. Sebelum corona ini baru mulai nyanyi, karena saya sudah ingin mengudahi dulu lah, istirahat setelah 7 tahun itu kan bekerja di sana di luar, nggak ketemu keluarga kan gitu ya. Emang sih cuma kontraknya sebentar, 6 bulan saya di sana, pulang libur 2 bulan sama 6 tahun itu. Nah, udah selesai dan saya memutuskan untuk menikah. Kebetulan suami juga sama-sama bekerja dengan saya di luar. Jadi kita memutuskan untuk gimana kalau kita istirahat dulu. Kita ingin mempunyai udah umur kan 26 pas saat itu. Nikah muda kan enak gitu. Ya kita menikah gitu, saya nyanyi di sini lah di Bali gitu. Jadi itu aja sih pengalamannya yang paling berkesan sana di luar negeri itu. Suka dukanya itu, Mbak? Suka dukanya, gimana ya, kerjaannya berat itu di situ sebenarnya. Tapi kalau entertainment gimana ya, lebih kelihatan di karena entertainment ya, lebih bagus lah gitulah. Nggak kayak maaf hospitality yang kayak bagian housekeeping, restoran, mereka itu berat kerjanya, berat banget. Bisa di bulan kerja 15 jam, 18 jam, tidur cuma 7 jam mereka. Kasihan. Kita yang sebagai entertainment, saya syukur saya pernah di bidang itu. Tapi saya laki pernah ikut audisi. Jadi saya orang satu-satunya orang Bali pada saat itu jadi entertainment. Pekerjaan saya sih host game show. Gitu. Bagian kayak bingo, anak-anak kayak gitu. Jadi bagian saya ngomong di 4.000 tamu di panggung sendirian di sana gitu. Jadi nyanyi juga, dikasih kesempatan buat nyanyi tiap hari Senin, namanya Getaway in Concert. Jadi saya orang Indonesia satu-satunya nyanyi di situ, sisanya orang bule lah. Ada orang ya mancanegara lah, ada orang Nicaragua, orang macam-macam. Jadi saya orang Bali pada saat itu. Oke, harapannya Mbak ke depan untuk saat ini? Harapannya saat ini ya gimana? Masih corona ini ya. Ekonomi. Saya mengharap ya ekonomi ini, aduh jangan tanya. Kita ini bilang karena corona ini bilang susah banget untuk mencari Rp1.000 ya. Kadang-kadang kita ngamen pun seperti ini live streaming, kita mengharapkan ada yang membantu musisi kita di Bali ini. Berapa banyak musisi di Bali? Banyak banget. Yang punya anak, yang punya istri kan, mereka perlu sehari-hari kan ya, untuk hidup sehari-hari itu susah. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ada pemerintah yang bantu gitu sedikit saja, kayaknya bisa membantu kita. Gitu. Harapannya ada bantuan atau restoran bukalah cepat gitu ya. Restoran, atau kalau restorannya cepat-cepat buka kan kita bisa kerja seperti biasa. Yang penting ikuti aja peraturannya, cuci tangan, kita bawa masker juga nih, jaga jarak kan sudah ya. Hand sanitizer juga, ya itu ikuti aja peraturannya. Sebenarnya sih seperti itu. Anggap aja virus ini tuh sudah kayak modenya kita harus terbiasa. Lifestyle ya, lifestyle-nya bener, lifestyle-nya harus terbiasa gitu. Kalau kita terus-terusan begini, ekonomi kan ya, Indonesia pun ya begini. Nggak kita aja, yang pengusaha pun kasihan kan.
gitu. Bagaimana caranya? Oke, kita biasakan dengan cara hidup sehat. Artinya kan pakai hikmah, ada hikmahnya lah. Mungkin kita dulu nggak pakai hand sanitizer di depan restoran, sekarang isiin hand sanitizer, atau ada cuci tangan, mungkin lebih kebersihan. Ya lakukan aja seperti itu. Oke. Kalau menurut saya. Oke deh. Terima kasih ya Mbak atas